keputusan taktis. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang 1. Model pengambilan keputusan taktis. yang kedua, konsep biaya relevan, Yang ketiga, etika dalam pengambilan keputusan taktis. dan yang keempat, relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya. Berikut penjelasannya. Definisi keputusan taktis menurut Hansen dan Mowen 2011 64, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas pengangguran dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh keputusan taktis. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah keputusan jangka pendek kerap mengandung konsekuensi jangka panjang. Tujuan pengambilan keputusan taktis yaitu tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategi adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Model pembuatan keputusan taktis. Ada langkah-langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan taktis adalah sebagai berikut. 1. Kenali dan definisikan masalah. Kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atau masalah tersebut dengan eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasikanlah biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, nilailah faktor-faktor kualitatif. Dan yang keenam, pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Keenam langkah ini mendefinisikan model pengembalian keputusan sederhana. Model keputusan atau decision model adalah serangkaian prosedur yang jika diikuti akan mengarah ke suatu keputusan. Lanjut ke konsep biaya relevan. Biaya relevan adalah masa mendatang yang muncul dalam situasi di mana pengambilan keputusan harus memilih di antara dua pilihan atau lebih. Untuk menentukan pilihan yang mana yang terbaik, pengambilan keputusan akan memilih keputusan yang mempunyai manfaat yang tertinggi yang bisa diukur dalam satuan uang. Jadi, pengambilan keputusan akan membutuhkan informasi pada biaya yang relevan. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang yang diharapkan berbeda untuk berbagai alternatif pengambilan keputusan. Konsep-konsep biaya yang terkait dengan analisis biaya relevan. 1. Perilaku biaya cost atau cost behavior atau variabilitas biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, biaya kesempatan atau opportunity cost. Yang ketiga, avoidable cost dan unavoidable cost atau biaya yang pantas dipertimbangkan atau tidak. Yang keempat, biaya masukan atau imputed cost. Dalam rangka untuk pengambilan keputusan, biaya relevan harus memiliki manfaat yang paling tinggi. Agar supaya biaya disebut biaya relevan, maka biaya tersebut harus berbeda pada waktu dilakukan perbandingan pilihan keputusan. Yang kedua, harus bernilai kini atau masa yang akan mendatang. Dalam proses pengambilan keputusan, biaya dan manfaat dari suatu alternatif harus dibandingkan dengan biaya dan manfaat dari alternatif lain. Pengambilan keputusan dapat dikatakan benar dan tepat apabila dapat dipertanggungjawabkan. Gorison-Loren tahun 2016 mendefinisikan relevant cost sebagai berikut. Relevant cost merupakan biaya yang diharapkan pada masa mendatang yang berbeda di antara berbagai alternatif yang tersedia. Dalam pengertian yang lebih luas,
Biaya relevan mencakup perubahan beban maupun pendapatan yang akan mempengaruhi keputusan manajer. Oleh karena itu, data-data histori tidak mempunyai pengaruh langsung dengan keputusan. Data histori dapat membantu dalam merumuskan ramalan, tapi angka-angka tersebut sama sekali tidak relevan dengan keputusan itu sendiri, sehingga tidak dapat digunakan untuk manajer untuk membuat keputusan. Sehingga dapat dikatakan bahwa data histori tidak relevan dengan keputusan yang akan dibuat di masa mendatang. Biaya yang tidak relevan adalah sebagai berikut. Sunk cost, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam periode akuntansi sebelumnya yang tidak dapat diubah lagi. Contoh sunk cost adalah nilai buku perlengkapan. Future cost, atau biaya masa mendatang yang tidak berbeda di antara alternatif-alternatif yang tersedia. Sedangkan biaya yang dianggap relevan cost adalah biaya tersebut mestilah berbeda pada waktu dilakukan perbandingan pilihan. Biaya tersebut mestilah kini atau current atau masa yang akan datang. Biaya relevan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Beberapa contoh pengambilan keputusan terkait biaya relevan antara lain: make or buy, apakah perusahaan akan memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar. Yang kedua, accept or reject special price, apakah perusahaan akan menerima spesial harga atau menolaknya. Yang ketiga, sell or process further, apakah perusahaan akan menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Retain or replace fixed asset, apakah perusahaan akan mempertahankan aktiva tetap seperti mesin ataukah mengganti dengan mesin baru. Menurut Blocher yang diterjemahkan oleh Susti Ambariani tahun 2004-26, biaya relevan adalah biaya yang dikeluarkan pada masa yang akan datang yang berbeda untuk setiap pilihan yang tersedia bagi pengambilan keputusan. Terdapat 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan melalui analisa yang relevan. 1. Identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi beberapa alternatif sebagai solusi pemecahan masalah atau hindari alternatif yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, identifikasi biaya dan keuntungan. Hindari biaya dan keuntungan yang tidak relevan untuk masing-masing alternatif. Yang keempat, bandingkan biaya relevan atau relevant cost dan revenue untuk masing-masing alternatif. Yang kelima, pilih alternatif yang paling mungkin dan menguntungkan. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan berguna dalam pengambilan keputusan taktis. Keputusan yang memiliki gambaran langsung atau sasaran terbatas dalam pikiran. Namun, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Manajer memilih pandangan sebaliknya. Sebagian alasannya adalah tekanan berat untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan yang banyak dirasakan oleh para manajer. Seringkali individu yang bukan merupakan pelaksana terbaik mengalami PHK atau demosi. Dalam kondisi demikian, sering timbul godaan untuk melakukan tindakan langsung yang meragukan tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Namun, beberapa masalah etika dapat dihindari hanya dengan menggunakan akal sehat dan tidak memfokuskan semata-mata pada jangka pendek atau beban jangka panjang. Lanjut ke relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya. Masalah ruang anti-dual products merupakan contoh sederhana dari pengambilan keputusan taktis. Sebagian besar keputusan taktis membutuhkan analisis yang lebih rumit, khususnya keputusan yang membutuhkan pertimbangan lebih ekstensif mengenai perilaku biaya. Perhitungan biaya relevan pada awalnya menekankan pentingnya biaya relevan versus biaya tetap. Biasanya biaya variabel dianggap sebagai biaya yang relevan, sedangkan biaya tetap dianggap tidak relevan. Namun kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi.
Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Sumber daya fleksibel atau flexible resource adalah sumber daya yang dengan mudah diperoleh pada saat dan dengan jumlah yang diinginkan, misalnya listrik. Sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Jika permintaan sumber daya berubah untuk setiap alternatif, biayanya relevan. Sumber daya terikat atau committed resource adalah sumber daya yang diperoleh sebelum digunakan, misalnya gaji pegawai. Biaya dari sumber terikat ini bisa relevan atau tidak relevan. Untuk sumber daya yang terikat jangka pendek, jika terdapat perubahan permintaan di antara aktivitas yang mengakibatkan perubahan penawaran sumber daya dan perubahan biaya aktivitas, maka biaya tersebut menjadi relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Sekian telah menyimak penjelasan dari kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.